Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tatkala musim kemarau di zaman beliau setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab tidak minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi minta doa kepada Al-Abbas. Kenapa? Al-Abbas masih hidup. Waktu Nabi masih hidup, para sahabat berbondong-bondong rebutan minta doa kepada Nabi. Datang kepada ya Rasulullah, doakan saya Rasul. Kita terlalu dapat banyak hadis di mana para sahabat datang kepada Nabi minta didoakan. Nah, kenapa itu hilang setelah Nabi meninggal dunia? Kok tidak ada riwayat sahabat datang kepada Nabi doa kepada Nabi? Sementara hadis-hadis yang menjelaskan para sahabat minta doa kepada Nabi waktu Nabi masih hidup banyak sekali. Kalau memang minta doa kepada Nabi setelah meninggalnya disyariatkan, para sahabat pasti banyak ke kuburan Nabi. Nah, buktinya tatkala musim kemarau, Umar tidak minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi ada, tapi sudah meninggal dunia. Justru Umar minta doa kepada paman Nabi yang masih hidup. Padahal Al-Abbas paman Nabi dibandingkan dengan Nabi tidak ada bandingannya. Tetapi Umar memilih yang masih hidup karena yang hidup itulah yang bisa mendoakan. Adapun sudah meninggal maka selesai urusan. Seperti biasanya, Ustadz cerdas dan kelompoknya kerap kali menyelewengkan makna riwayat untuk membenarkan keyakinannya. Sekarang mari kita lihat redaksi riwayat yang dibawakan olehnya. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 245. Dari Sumamah bin Abdillah bin Anas bahwa Umar bin Khattab tertimpa musim paceklik. Dia memohon hujan melalui Abbas bin Abdul Muthalib seraya berkata, "Ya Allah, sesungguhnya kami dahulu bertawasul kepadamu melalui nabi kami bin nabiyina, dan engkau mencurahkan hujan kepada kami, dan sesungguhnya kami bertawasul kepadamu melalui paman nabi kami bi ammin nabiyina, maka curahkanlah hujan kepada kami." Kemudian turunlah hujan. Ustadz cerdas mengatakan bahwa Umar meminta doa kepada Abbas dan juga tidak ada satupun sahabat yang meminta doa kepada Nabi setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wa alihi. Padahal redaksi riwayat yang dijadikan sandarannya tidak menyebutkan bahwa Umar meminta doa kepada Abbas atau bidu'ail Abbas, akan tetapi Umar bertawasul kepada diri Abbas, yaitu bi ammin nabiyina, karena meminta didoakan dan bertawasul merupakan dua hal yang berbeda. Di sini secara jelas bahwa Umar bin Khattab meminta diturunkannya hujan melalui diri atau kedudukan Al-Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu bi ammin nabiyina, bukan melalui doanya. Sementara dari sisi kedudukan, Khalifah Umar lebih utama daripada Abbas. Lantas mengapa dia meminta pertolongan melalui orang yang lebih rendah kedudukannya dari dirinya sendiri? Di sini membuktikan Khalifah kedua mengetahui bahwa Rasulullah masih dapat diambil manfaatnya bagi yang hidup. Jika para Wahabi berdalih bahwa Umar bin Khattab bertawasul kepada Abbas yang masih hidup dan bukan bertawasul kepada Nabi yang sudah wafat, jawabannya adalah mengapa Umar harus bertawasul kepada diri Abbas paman Nabi dan tidak berdoa langsung kepada Allah atau meminta kepada Abbas agar berdoa? Tidak lain jawabannya karena Khalifah kedua datang kepada paman Nabi bukan karena kemuliaan dan keutamaannya, akan tetapi karena hubungannya dengan Nabi. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Asy-Syaukani dalam kitabnya berikut. Dalam kitab Ad-Durrun Nadid fi Ikhlasi Kalimatit Tauhid, karya Asy-Syaukani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, cetakan pertama tahun 1414 Hijriah yang diterbitkan oleh Dar Ibn Khuzaimah, halaman 20. Asy-Syaukani berkata, dan telah ditetapkan tawasul dengan selain Rasulullah setelah wafatnya menurut kesepakatan sahabat, karena tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkari Umar ketika bertawasul dengan diri Abbas. Kami tegaskan, tawasul Umar dengan diri Abbas bukan dengan doanya. Ustadz cerdas mengatakan tidak ada seorang sahabat pun yang bertawasul melalui Rasulullah setelah beliau sallallahu alaihi wa alihi tiada. Sekarang akan kami buktikan apakah Ustadz cerdas ini benar pernyataannya atau itu merupakan kedustaan yang biasa digunakan oleh kelompok ini. Dalam kitab Majma'uz Zawaid karya Al-Haythami, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 2 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 2001, halaman 468. Dari Utsman bin Hunayf bahwa seseorang berulang kali datang untuk menemui Utsman bin Affan dalam suatu urusannya. Namun Utsman bin Affan sama sekali tidak menghiraukannya dan tidak memperhatikan urusan laki-laki tersebut. Kemudian orang itu bertemu dengan Utsman bin Hunayf dan mengeluhkan hal itu kepadanya. Lalu Utsman bin Hunayf berkata kepadanya, "Pergilah ke tempat
tempat wudu dan berwudulah, lalu ke masjid dan lakukanlah sholat 2 rakaat di dalamnya. Kemudian ucapkan, ya Allah, aku memohon kepadamu dan menghadap kepadamu dengan Nabi kami Muhammad, Nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, aku menghadap kepada Tuhanku melaluimu agar dia memenuhi hajatku. Dan kemudian sebutkanlah hajatmu. Setelah itu pergilah kamu, aku pun akan pergi bersamamu. Maka laki-laki itu pergi dan melakukan apa yang dikatakan Utsman bin Hunayf kepadanya. Setelah itu, dia mendatangi pintu Utsman bin Affan. Lalu datang penjaga pintu rumah Utsman dan mengantarkannya, serta mempersilahkan masuk ke dalam rumah dan mempersilahkannya untuk duduk di atas permadani. Lalu Utsman bin Affan berkata, apa kebutuhanmu? Kemudian laki-laki itu menyebutkan hajatnya. Maka Utsman bin Affan pun mengabulkan keperluannya. Sampai kemudian Utsman bin Affan mengatakan, kapanpun engkau memiliki keperluan, maka datanglah kepada kami. Kemudian laki-laki itu keluar dan bertemu dengan Utsman bin Hunayf, seraya berkata kepadanya, semoga Allah membalas kebaikanmu. Dia, yaitu Utsman bin Affan, sebelumnya tidak pernah melihat kebutuhanku dan juga tidak memperhatikanku, sehingga engkau mengatakan kepadanya tentang diriku. Utsman bin Hunayf berkata, demi Allah, aku tidak pernah mengatakan sebelumnya kepada Utsman bin Affan, tetapi aku pernah menyaksikan Rasulullah ketika seorang laki-laki yang buta matanya datang kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi dan mengadukan kepada Rasulullah tentang hilangnya penglihatannya. Al-Haythami berkata, At-Tirmizi dan Ibn Majah telah meriwayatkan bagian akhir hadis itu tanpa menukilkan kisahnya. Bahkan At-Tabrani berkata, hadis sahih setelah menyebutkan jalur-jalur yang meriwayatkan hadis tersebut. Di sini jelas bahwa Utsman bin Hunayf seorang sahabat Nabi. Kami tegaskan, seorang sahabat Nabi telah mengajarkan orang lain untuk bertawasul kepada Rasulullah sementara beliau sallallahu alaihi wa alihi telah wafat. Sekarang akan kami tunjukkan kepada pemirsa beberapa pernyataan ulama Ahlus Sunnah yang asli mengenai tawasul dengan diri Nabi setelah beliau sallallahu alaihi wa alihi wafat. Dalam kitab Fatawa wa Masail karya Ibn Salah, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Ma'rifah, cetakan pertama tahun 1986, halaman 210. Ibn Salah berkata, hal itu karena kekeramatan para wali dari umat beliau sallallahu alaihi wa alihi dan diijabahnya orang yang bertawasul dengan beliau sallallahu alaihi wa alihi. Kami tegaskan, diijabahnya orang yang bertawasul dengan beliau sallallahu alaihi wa alihi dalam hajat serta permintaan tolong mereka setelah bertawasul melalui Rasulullah di dalam kesulitan merupakan bukti yang jelas untuk beliau sallallahu alaihi wa alihi serta mukjizatnya yang terpancar. Tidak ada yang dapat menghitungnya dan membatasinya. Juga terdapat pernyataan dari ulama salafi yang asli. Dalam kitab Ruhul Ma'ani karya Al-Alusi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 6 yang diterbitkan oleh Dar Ihya At-Turath Al-Arabi, halaman 128. Al-Alusi berkata, setelah semua ini, aku melihat tidaklah masalah tawasul kepada Allah melalui kedudukan Nabi di sisinya, baik beliau sallallahu alaihi wa alihi masih hidup atau telah wafat. Kami tegaskan, sekalipun telah wafat. Dalam kitab At-Tawasul Anwa'uhu wa Ahkamuh karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan pertama tahun 2001, halaman 42. Al-Albani berkata, Imam Ahmad bin Hambal membolehkan bertawasul hanya pada sosok Rasulullah saja, sedangkan selainnya seperti Imam Asy-Syaukani membolehkan bertawasul kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi dan selainnya dari para nabi alaihimussalam dan orang-orang soleh. Dalam kitab Ad-Durrun Nadid fi Ikhlasi Kalimatit Tauhid karya Asy-Syaukani, halaman 19 sampai 20. Asy-Syaukani berkata, sesungguhnya tawasul melalui nabi bisa dilakukan baik di masa hidup maupun setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wa alihi, baik di saat beliau sallallahu alaihi wa alihi hadir maupun tidak.
Dan masih banyak lagi pernyataan dari para ulama lain yang tidak kami sebutkan dalam video ini. Dari jawaban kami di atas, perlu pemirsa ketahui bahwa terdapat dua penyelewengan makna yang dilakukan oleh Ustadz cerdas ini. Kami curiga Ustadz cerdas ini hanya membaca Al-Quran tanpa mengetahui maknanya. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 64. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu, yaitu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Jikalau ayat ini hanya berlaku di masa hidup Nabi, maka mengapa masih terdapat orang-orang yang mempraktekannya setelah beliau Shallallahu Alaihi wa alihi tiada? Sebagai bukti, mari kita lihat kisah berikut ini. Dalam kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya Ibn Katsir, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 2 yang diterbitkan oleh Dar Tibah, cetakan kedua tahun 1999, halaman 347 sampai 348. Ibn Katsir berkata, para ulama telah menyebutkan di antara mereka adalah Syekh Abu Mansur As-Sabbagh dalam kitabnya Asy-Syamil. Dia menukil kisah yang terkenal dari Al-Utbi yang berkata, aku sedang duduk di sisi kubur Nabi, lalu datang seorang dan berkata, salam atasmu wahai Rasulullah. Aku mendengar Allah berfirman, jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Lalu dia berkata, aku telah mendatangimu dalam keadaan memohon ampunan atas dosa-dosaku dan meminta syafaat, yaitu pertolonganmu kepada Tuhanku. Dalam kisah ini Ibn Katsir sama sekali tidak berkomentar apapun. Maka apabila kisah ini merupakan kebohongan yang akan mengantarkan manusia ke dalam kemusyrikan, dapat menjadi tanggung jawab yang besar pada Ibn Katsir karena telah memuat di dalam kitabnya serta tidak mengomentarinya. Sekarang kami berikan hadiah untuk Ustadz cerdas ini, pernyataan dari mbah moyangnya sendiri. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibn Katsir, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 18 yang diterbitkan oleh Hijr, cetakan pertama tahun 1998, halaman 74 sampai 75. Kemudian Ibn Taimiyah berkata, tidak boleh minta pertolongan kepada selain Allah, juga tidak boleh minta pertolongan kepada Nabi yang sifatnya ibadah. Akan tetapi dibolehkan bertawasul melalui Nabi. Kami tegaskan, dibolehkan bertawasul melalui Nabi dan meminta pertolongan kepada Allah melalui beliau Sallallahu Alaihi wa alihi. Mohon maaf sebelumnya, kami ingin sedikit berbagi informasi, bukan untuk mengajarkan para pemirsa. Jika kita mendapatkan Ustadz Wahabi yang berkoar-koar bahwa tawasul dibolehkan hanya di zaman Rasulullah masih hidup dan diharamkan di saat beliau Shallallahu Alaihi wa alihi sudah wafat, maka kita tanyakan kepada Ustadz Wahabi tersebut, mana dalilnya? Kami jamin para Ustadz Wahabi tidak akan pernah bisa menjawabnya. Karena itu, kami sarankan kepada para pemirsa, jika meminta atau berdoa kepada Allah, hendaklah bertawasul kepada Rasulullah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh salah satu ulama besar Ahlus Sunnah yang asli. Dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran atau Tafsir Al-Qurtubi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 10 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 2006, halaman 351. Rasulullah bersabda, andai saja jika aku melihat saudara-saudaraku. Al-Qurtubi berkata, beliau Shallallahu Alaihi wa alihi telah menjadikan kita saudara-saudaranya jika kita bertakwa kepada Allah dan melaksanakan ajarannya. Semoga Allah membangkitkan kita di dalam golongan beliau Shallallahu Alaihi wa alihi dan tidak mengeluarkan kita dari jalan dan agamanya demi hak Muhammad dan keluarganya. Kami tegaskan, demi hak Muhammad dan keluarganya.